Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembuatan database perpustakaan pada part sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membuat database beserta contoh tabelnya. Di sini saya akan melanjutkannya dengan membuat tabel lagi dan memberikannya hubungan berupa origin key. Nah, kemarin saya sudah membuat menggunakan command prompt. Nah, kali ini saya akan membuat menggunakan PHP MyAdmin. Caranya yaitu dengan klik baru. Nah, dengan mengklik baru ini kita sudah berada di menu pembuatan tabel baru. Kita masukkan di sini tabel buku. Tabel buku, jumlah kolomnya kita sesuaikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan ID supplier. Nah, jadi nanti di sini ada 8 kolom. Kita tambah sampai 8. Lalu kita kirim. Nah, di sini sudah ada 8. Yang pertama kita masukkan adalah kode buku. Kode buku kode underscore buku. Kode buku jenisnya integer, panjangnya kita kosongkan saja, bawaan tidak ada. Penyortiran ini kita biarkan, atribut kita biarkan, indeks yaitu sebagai primary key. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ada judul, tahun, penerbit. Di sini ada judul buku. Kemudian ada tahun buku. Kemudian ada penerbit. Penerbit buku. Selanjutnya ada harga, pengarang, dan tanggal beli. Buku, harga buku, pengarang buku, kemudian ada tanggal beli. Nah, di sini kita masukkan atribut pada supplier tadi yang merupakan origin key-nya, yaitu ID supplier. ID supplier integer, tidak ada. Tanggal beli ini integer. Kemudian pengarang buku itu varchar. Hanya 30. Harga buku integer, penerbit buku varchar. Kita cari varchar. Nah, ini. Kemudian kita isi 30 juga. Kemudian untuk atasnya tahun buku ini integer. Kemudian judul buku ini varchar. Kode buku integer. Kemudian sebagai primary key. Jika sudah, ini kita kosongkan saja. Kita pertinjau. Oke, kita tutup lalu kita simpan. Oh, di sini ada sedikit
kesalahan berupa di sini varchar judul buku sudah belum kita masukkan. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah ada 8 atribut. Jika sudah berhasil 8 atribut ini kita buat, kita klik tampilan hubungan. Nah, setelah itu kita masukkan nama konstainnya bebas. Kita buat buku 1 gitu. Kemudian kita cari atribut yang akan kita jadikan. Di sini ID supplier. Kemudian basis datanya tersimpan di perpustakaan. Kita pilih perpustakaan di tabel supplier. Kemudian langsung otomatis kolom ID supplier. Ini on delete-nya kita restrict, on update-nya kita rubah menjadi cascade. Nah, setelah selesai, langsung saja kita tertinjau dulu. Buku perizinan key prinsip. On update. Tutup, kita simpan. Bisa dikoreksi, bisa diperbarui. Nah, dengan demikian kita bisa mengeceknya kembali dengan buka struktur perpustakaan. Apakah sudah terhubung? Maka kita klik lainnya, klik designer. Nah, di sini sudah ada garis penghubung antara ID supplier dan ID supplier pada tabel supplier dan tabel buku. Kita cek lagi di command prompt. Caranya dengan kita masuk dulu ke database perpustakaan. Kemudian kita show tables. Sudah ada 2, kita lihat pada tabel buku. Describe buku. 2 enter. Nah, di sini sudah ada sama ID suppliernya itu berupa origin key. Sedangkan kode buku sebagai primary key. Nah, untuk tabel-tabel selanjutnya langkah-langkahnya sama saja. Hanya saja apabila nanti ada lebih dari satu origin key, maka kita harus memasukkan atributnya lagi dan menambahkannya seperti tutorial yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika kita menggunakan command prompt, maka langkah yang kita masukkan adalah dengan menambahkan perintah index, lalu masukkan nama atribut yang akan dijadikan origin key, kemudian kita enter, kita masukkan perintah on delete, restrict, on update cascade, kemudian baru masukkan primary key. Lalu kita masukkan tutup kurung, titik koma, enter, maka hasilnya akan sama seperti yang saya buat tadi, yaitu menghubungkan dari beberapa tabel ini. Sekian tutorial yang ketiga ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.